semuanya jauh dari Hawaii ya. Yang show sama SRBC, so watch it December. Hi, this is Count 2. Bagaimana tentang konsep Peace Recital tahun ini? Konsep Peace Recital tahun ini lumayan macem-macem, terus menarik-menarik karena Setiap koreografer mengartikan waktu dengan cerita yang berbeda. pendekatan tiap koreografer ke tema ini tuh beda-beda. Ada yang fantasi gitu ya, ada yang relate ke mungkin relationship terhadap keluarga, ataupun teman, ataupun lovers. Kemudian ada yang mungkin lebih dark, ada yang lebih bam gitu ya, ada yang lebih mungkin reminiscing dari kecil sampai besar. Jadi cukup beragam ya para koreografer ini. Begitu kita kasih temanya, ini temanya adalah waktu. Wah, sangat kreatif sekali setiap koreografer untuk memberikan ceritanya masing-masing di tiap piece. Jadi menarik banget gimana nanti hasilnya bakal jadi tuh. Gimana sih ngurutin Peace jadi satu alur? Wah, ini PR banget sesungguhnya ya, karena banyak hal yang harus kita pikirkan. Pertama dari flow piece-nya sendiri. Apakah kita mau bikin ini suatu cerita yang berkesinambungan atau cerita yang terpisah? Terus tema genre-nya, Apakah kita mau dari low ke high gitu, atau mau kita ada ya dinamika emosinya gitu ya. Itu juga menjadi salah satu faktor kita untuk menentukan alur dan urutan piece-nya. gimana caranya biar nggak genre yang sama ada di satu act atau berdekatan. Terus Dancersnya ini yang paling jadi tantangan, karena di tahun ini memang satu dancers bisa sampai 3 piece. Nah, ini yang bikin kita agak cukup pusing nih, biar dia nggak nabrak-nabrak antar piece gitu ya, karena setiap dancer setelah habis menarikan satu piece pasti butuh waktu untuk istirahat atau break. Jadi salah satu dasar kita untuk menentukan alurnya seperti apa adalah dari dancersnya juga. jadi nggak terlalu numpuk lah antara satu piece dengan piece lain tuh, dancernya nggak terlalu. Apa sih yang kalian harapin dari recital ini supaya penonton bisa enjoy? Oh, tentu yang kita harapkan adalah satu, dari koreografernya bisa benar-benar menuangkan isi hati gitu ya melalui cerita-ceritanya, karena segala sesuatu yang datang dari hati pasti penonton bisa lebih enjoy. Kemudian yang kedua, dancersnya bisa have fun sepanjang prosesnya, meskipun mungkin banyak harus drilling gitu ya, lelah, letih, tapi mereka dapat enjoy the process, dan sampai nanti hari H-nya juga bisa menarikan dengan hati. Kembali lagi, apapun yang dari hati pasti bisa tersampaikan, dan mudah-mudahan kami dari tim konsep visual dan audio juga bisa mendeliver cerita setiap koreografer untuk menjadi satu kesatuan yang ada take home message-nya. Jadi setiap kali ada satu piece yang sudah jalan gitu ya, penonton nggak cuma menikmati visualnya aja, tapi bisa juga kita bilangnya apa ya, merefleksikan ke diri sendiri gitu. Apakah ini relate dengan dirinya sendiri gitu, lalu dia bisa mengambil take home message yang kita deliver dari setiap piece, seperti itu. Kita pengen penonton bisa dapat apa ya, kesan dan pesan yang mendalam, terus lebih menghargai waktu itu sendiri. Terus kan banyak banget tema yang kita bawain dari tiap koreografer, punya konsepnya masing-masing. Jadi semoga apa yang koreografer ingin sampaikan tuh semuanya tersampaikan dengan baik buat penonton, terus memberikan kenangan yang indah. Terus semoga lebih tertarik untuk apa ya, menikmati atau mendalami atau
mencoba dunia dance itu sendiri. Seperti itu sih. Kalau tahun ini Kids itu bakal ngangkat temanya milestone. Konsep yang akan saya pilih adalah konsep procrastinate, artinya menunda-nunda. Oke, jadi piece konsep gue itu menceritakan kalau time itu adalah currency-nya mereka. Jadi kalau waktunya habis mereka mati gitu. Segala apapun yang mereka beli, segala apapun yang mereka ini, mereka butuh waktu buat ditukerinnya gitu, buat trade-nya itu pakai waktu. Piece konsepnya itu sebenarnya aku adaptasi dari High School Musical pertama, kedua, dan ketiga. Aku remake jadi satu. Terus aku konekin ke tema kita yaitu time. Jadi dari mereka masih di kelas sampai mereka vacation dan akhirnya graduation. Piece aku ada temanya jealousy. Bakal ada 3 main character, which is 2 cowok dan 1 cewek. Oke, nah untuk piece aku sendiri di sini aku ngambil tema folklore-nya Korea yaitu Goblin sama Gumiho. Dari tema uncountable sendiri aku ngebawa tentang deja vu. Itu fenomena yang mungkin most of us tuh ngalamin. Kayak kita kayak udah pernah nih ngalamin peristiwa ini, atau kita kayak udah pernah nih udah pernah kejadian gitu loh. Itu tema besarnya. Cuman di balik tema itu pun aku menyisipkan tentang mental disorder. Piece konsep ini soalnya kan uncountable itu tema besarnya tentang time. Menurut aku yang paling gampang berhubungan dengan time itu adalah fame atau popularitas. Jadi temanya adalah tentang seseorang yang istilahnya struggling ya, kok popularitinya semakin menurun. Terus dia memaksa gimana segala cara lah supaya popularitinya tetap naik. Intinya seputar itu. Untuk piece aku, konsepnya itu adalah kita sebagai human, manusia yang hidup di dunia ini, kita tuh punya 2 sisi, yaitu sisi manusia kita dan yang kedua itu sisi demon kita gitu. Jadi the play between our human side and our demon side. Kalau untuk piece aku sendiri, aku ngangkat tema itu timeless love. Yang pertama kali muncul di otak tentang tema itu adalah cinta ibu terhadap anaknya. Jadi ya aku bawain piece ini judulnya Mother, itu tentang hubungan hidup antara ibu dan anaknya gitulah. Dari mulai mengandung sampai berpisah. Saya memilih procrastinate karena memang semua temanya tentang waktu, dan saya pikir bahwa it's good to put a message about bagaimana kita harus menghargai waktu, bagaimana kita harus menghargai kesempatan. Apapun itu kesempatannya, jangan pernah ditunda-tunda dan harus terus dikerjakan. Gue pribadi sangat tertarik tentang kesehatan mental seseorang. Karena menurut gue hal yang kita lihat itu biasa aja, sebenarnya itu tidak biasa aja untuk bagi beberapa orang. Apalagi bagi orang-orang yang mengalami gangguan itu atau yang pernah punya trauma seperti itu. Kenapa? Soalnya melihat dari anak-anak ini juga yang udah growth di SRDC udah kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 tahun gitu ya. Jadi kali ini Kids ngangkat tema milestone itu juga sebenarnya buat ceritain kisah perjalanan mereka, kisah growth mereka di dunia dance, dan tentunya dance di STRDC Studio ini selama hampir mau 2 tahun. Jadi pas tahu dari Kosandi, kita akan pakai konsep tentang temanya itu lebih ke waktu ya. Terus langsung gue pikir gitu, tadinya sebenarnya bukan konsepnya yang awal bukan ini. Tadi sebenarnya konsepnya adalah salah satu, tapi karena kekurangan ibaratnya kayak di piece gue itu banyak banget ceweknya, kekurangan cowoknya, akhirnya gue harus ubah gitu. Dan pas gue ubah, gue cuma pikir satu ini doang, in time itu doang. Jadi gue langsung kayak, wah kayaknya ini lebih masuk deh nih, gue harus gini. Oke, lebih make sense dan lebih oke lah. That's the reason. Karena itu nostalgic banget sih, kayak angkatan aku lah ya, relate banget sama High School Musical. It's something yang kita tuh pengen banget direalisasikan tapi nggak bisa. Jadi aku pengen merealisasikan ini di stage-nya STRDC. Jujur sebenarnya karena aku inspired with the music that I chose sih. Jadi secara musik aku pilih 2 lagu dari artis yang sama juga. In these songs itu si artisnya ini tuh banyak
converse atau have a conversation dengan alter egonya gitu. Jadi by listening to these songs itu kayak aku dapat kayak oh ya, alter ego kan sebenarnya sisi kita yang berbeda dari kita yang sebenarnya gitu, yang atau mungkin yang nggak sebaik kita yang sebenarnya. Tiap kita punya demon kita sendiri gitu sebenarnya. Dan aku suka bikin piece yang lebih meaningful dan agak deep dan berat juga, dan aku pun juga in reality I also experience this gitu. Oke, untuk memilih konsep ini sebenarnya agak struggle juga untuk di awal. I choose to be like kayak time will tell. Jadi yang dimana di piece aku itu as an ladies things like time will tell, dimana storynya itu is about kayak self discovery yang dimana turns out you be confess you turns out as an apa untuk diri kamu sendiri. Milih konsep itu sebenarnya karena tema recital sendiri kan uncountable dan fokusnya di time atau waktu. Nah, aku pasti mencari-cari ide K-pop apa yang or sejarah Korea apa yang memang masuk gitu untuk tema recital tahun ini. Dan akhirnya milih Goblin ini karena dia ceritanya orang yang immortal sampai dihukum sampai saat ini, seperti itu. Kenapa milih konsep itu? Karena paling gampang berhubungan sama time. Terus karena genre aku adalah jazz funk, menurut aku dengan membawakan tema ini kayaknya bisa strong banget deh gerakan-gerakannya. Pertama pengen tribute aja buat seseorang yang kita sayangi gitu kan, terutama ibu. Terus kedua, ini tuh sebenarnya piece yang udah pernah aku bikin, cuman aku revamp. Aku bikin lebih panjang, lebih besar, karena ini salah satu piece yang lumayan mengena di hatiku yang pernah aku bikin, jadi aku pengen bikin yang lebih mateng. Challenge dari piece saya sendiri itu adalah yang pertama, this is out of the box. Jadi aku nggak pernah bikin karya seperti ini, karena biasanya yang aku bikin itu karyanya semuanya serba lirikal. Tapi kali ini saya mencoba untuk membuat structural, membuat lebih dynamic, dan terus kedua lebih banyak main synchromatic yang seperti itu, dan sehingga challenge-nya saya adalah bagaimana saya untuk bisa menggather all the entry skill dari setiap student. Kalau challenge saya sendiri sih gue bilang lebih ke properti sih, pemakaian properti, karena gue ada satu scene yang ini mereka lagi latihan tuh, mereka lagi latihan yang kartu, nanti dilempar, ditangkap, itu kalau nggak dilatih akurasinya bakal low banget sih dan bakal jatuh, propertinya bakal kemana-mana gitu. Challenge-nya yang pertama, because my dancers come from a various background and various skill set, so I have to combine and I have to make something yang appropriate buat every skilled dancers, juga bisa memberikan sesuatu yang wow dan tematik. Challenge-nya yang nomor satu ya buat aku adalah di momen aku planning dan harus meng-choreograph this piece, itu adalah di saat aku sedang operasi ACL, because I had an ACL tear, dan itu harus melalui proses recovery yang lumayan, which is 3 bulan baru aku bisa fully nari dengan sendirinya gitu lah, bukan dengan setengah-setengah. So pada saat kita mulai rehearsals, which is Juli kemarin ya, Juli, Agustus, September kan, sekarang September, itu aku harus ada assistant untuk membantu aku choreograph, because I cannot do it with my own body. So the challenge for me is how do I translate my vision and the visuals from my imagination, or what my body wants to do or wants to explore in another person's body. So that's a bit challenging for me, because mungkin itu gimana ya, kayak kita pingin bisa ngelakuin dan ngerasain tapi itu nggak bisa, tapi we have to communicate it to another person juga gitu. Jadi aku banyak rely on my assistant, which is Nia, and I'm very thankful for her. Tapi untungnya sekarang aku udah melewati masa itu, dan sekarang aku juga bisa menyelesaikan koreografinya dengan badan aku sendiri. So ya, itu challenge aku. Challenge-nya adalah untuk lebih
feeling the moodnya yang dimana you have to be maybe like sexy atau yang harus di feel, getting loose, attitude-nya juga harus dapat banget, and of course like apa ya, dengan muka yang kita tampil itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau sampaikan. Challenge-nya ada 2 ya sebenarnya. Yang pertama itu dancer-dancer yang nari di Pisaku tahun ini itu beda banget, 80% tuh beda sama yang nari di tahun lalu. Jadi aku mesti adjust lagi sama mereka juga mesti adjust sama aku. Itu merupakan sebuah kesulitan tersendiri ya sebenarnya. Lalu yang kedua adalah di piece ini ada satu genre yang aku jujur nggak pernah pegang. Tapi karena anak-anak pengen coba belajar, lalu aku juga ngerasa oke, kayaknya bagus juga deh kalau kita nyoba masukin ini. Ya jadi kita masing-masing sama-sama belajar gimana caranya membentuk piece tersebut dengan genre ini. Challenge-nya itu karena rata-rata yang ikut di dalam piece ini itu kan dari umur 7 sampai umur 11 mau 12 gitu ya. Jadi umur mereka tuh masih yang kecil-kecil banget. Jadi kalau lagi latihan itu mereka lebih banyak nggak aware sama sekitar aja. Jadi mereka lebih banyak main, bercanda, dan kalau di push gitu ya kadang mereka udah suka ngeluh kayak Kak capek. Jadi lebih ke arah mereka dance itu pada saat ini adalah buat kayak have fun gitu, bukan yang buat kayak di push kayak ayo harus rapi, harus detail kayak gitu. Challenge-nya lumayan banyak. Pertama itu karena, balik lagi karena ini udah pernah aku bikin, jadi kayak ada secara nggak langsung ngebandingin sama piece lama. Terus ada terpaku sama beberapa komposisi atau gerakan yang udah ada. Terus beda penarinya juga, jadi aku harus adapt lagi sama penari yang baru. Jujur, challenge-nya adalah mencari lagunya. Mencari lagunya karena gini, K-pop kan orang taunya ya lagu-lagunya itu yang zaman sekarang. Sedangkan aku pasti nyari lagunya yang harus sesuai dong sama temanya. Jadi tema-tema sejarah, tema-tema yang drama-drama gitu. Nah jadi banyakan aku ngambilnya dari soundtrack drama atau dari lagu-lagu Korea yang zaman dulu. Yang jelas challenge terbesar adalah gimana gue harus menginterpretasikan penyakit ini dan konsep ini ke gerakan. Karena menurut gue pribadi ini kompleks sekali dan gelap sekali temanya. Di sini yang menarik adalah sesuatu yang orang mungkin tidak akan menebak at the ending ya, karena kita akan ada the plot twist yang aku bilang tadi di awal. Paling menarik, gimana gue bisa menyalurkan dan membuat penari-penari gue itu mengerti tentang disorder ini. Gimana caranya gue bisa mendeliver ini ke mereka agar mereka bisa mendeliver ini ke penonton. Oke, yang menarik dari Peace Kids itu adalah kehadiran Peace Kids itu sendiri di dalam alur cerita recital tahun ini. Karena kalau di tahun-tahun sebelumnya Peace Kids itu bukan Peace ya, mereka itu lebih ke arah guest star aja gitu. Jadi mereka tampil di salah satu show, either itu show 1 atau show 2, terus udah selesai. Tapi kali ini mereka ngikutin alur produksinya juga. Jadi mereka dari vetting 1, vetting 2, vetting 3, mereka semua ikutin alurnya. Jadi ya mereka ada di dalam ceritanya itu sendiri. Dan kenapa menarik? Karena baru kali ini Peace Kids atau SRDC itu punya anak-anak kids yang sangat banyak buat bisa show di dalam sebuah performance gitu. Yang menarik adalah kalau orang-orang berlomba-lomba piece-nya keren, kalau piece kita bodoh, piece kita komedi gitu. Jadi aku pengen bungkus, biasanya kan dulu aku juga bikinnya sedih-sedih atau terlalu fierce gitu ya. Kali ini aku pengen coba gimana kalau kita nampilin suatu piece yang komedi dan lucu. Semuanya menarik. Yang pertama karena temanya itu yang apa ya, relate gitu loh ke semua masyarakat, dan juga warnanya yang bright banget, trik-triknya juga, dan stunt-stuntnya juga banyak, dan kita pakai props banyak banget juga, jadi bakalan hektik, bakalan keren, dan bakalan fabulous. Yang menarik adalah banyak. Yang pertama adalah pasti yang kalian tahu tuh K-pop, apa ya, New Jeans, BTS, yang bener-bener dance cover banget gitu. Tapi di recital ini aku nggak 100% dance cover. Mostly banyak juga aku yang bikin choreo sendiri gitu, dan unik lah gitu. Jadi bukan yang
Korea, lagu Korea yang dar gitu. Tapi ini bener-bener membawa kalian dari awal sampai terakhir tuh. Yang menarik itu adalah warnanya cute. Warnanya kayak pedal pop. Terus aku mau ngadirin momen-momen gitulah pokoknya. Gitu. Di recital ini piece aku itu satu-satunya yang dua genre. Jadi ini emang kedua style aku yang mendefinisikan aku the most. So I really want to like fuse these two genres. Dan gak cuma fuse, and it will be performed as on its own juga gitu. Dan selain itu, one more thing is aku juga memakai beberapa props yang salah satunya adalah LED light, dan ini as a hand prop untuk dancers aku, and it will be used during the performance. Yang menarik adalah ya kayak nonton film aja, asik. Jadi kalau kalian yang belum pernah nonton, mungkin habis setelah melihat piece gue yang ini, kalian bisa nonton movie-nya tuh kan, bisa relate gitu. Oh iya bener juga nih. Oh iya gini, ini ada peran utamanya nih, gini. Tapi yang udah nonton pun pasti akan relate juga kayak, iya nih gue pernah lihat nih di film Justin Timberlake. Yang menarik dari piece saya adalah this is my first time untuk bikin sebuah karya yang structure. Jadi sebuah karya yang bukan lyrical, bukan emotional, dan itu yang saya harap itu bisa membuat penonton bisa melihat sisi lain dari karya saya. I choose Katya. Kalau berdasarkan vetting 1 sama vetting 2, yang menurut aku menarik dan sangat kena itu adalah piece-nya Baskoro Wira. Piece-nya Jemima, soalnya ada saya nari. Katya. Let's go Katya. Yeah, I like Jemima's piece, which is genre dia jazz funk. Aku paling suka piece-nya Katya. Gua sangat suka piece-nya Reinhardt. Maybe I will say piece-nya L. Piece-nya Katya sama piece-nya Kosandi sih. Yang pertama, dark or fun? Dark. Dark, of course. I'm not a fun guy. Everyone knows. Yang kedua, strong or soft? Soft. Strong. It's in between strong or soft. I would choose both, but strong. Yang ketiga, upbeat or slow? Wah ini susah nih. Dua-duanya gue boleh pilih or gak sih? Oke. Aduh. Slow deh. Upbeat. Slow. Slow, karena saya mellow. Colorful or one tone color? Colorful. Sebenarnya kalau preference aku lebih prefer one tone color. One tone color. Black. Put that underline, italic, bold, black. Props or no props? Props yang banyak. Props lah. No props. Biasanya sih gue no props, cuma karena ini pakai props. Volume or line? Volume. Line. Heavy. Light. Heavy. One costume or multiple costume? One costume. I hate multiple costumes. So continue. Annoying, bro. One costume aja kali ya biar nggak ribet. Multiple. One costume. One custom. Two costumes, multiple costumes, yes. Light. Kalau bisa nggak pakai makeup. Light makeup. Light makeup. Light makeup. Heavy makeup. Heavy makeup. Of course heavy. Heavy. Both. There are heavy makeup and light makeup. The last one, instrumental music or with lyrics? With lyric of course. Lyrics. Instrumental. Lyrics. With lyrics. With lyrics. With lyrics. With lyrics. Instrumental only. Instrumental music.